Shalom adik-adik semua, apa kabar? Alah, saya yakin semuanya sehat ya. Lah, hari ini kita ngapain ayo? Ya, kita pastinya tentunya beribadah. Nah, adik-adik kelas ini ya sudah siap ibadah belum? Siapa di sini yang sudah siap ibadah? Langsung nggak bisa lihat nih, ayo angkat tangannya siapa? Semua udah siap ibadah ya. Yuk kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Semua tentunya udah berpakaian rapi, ya, duduk yang manis, siapkan Alkitab. Tentunya siapkan HP atau komputer, laptop untuk bersama-sama beribadah dan juga menyiapkan persembahannya. Oke adik-adik, semua siap beribadah? Ya, jika sudah siap, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai dengan bersaat teduh. Yuk kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Nah adik-adik, yuk Lose ajak kita semua untuk bernyanyi. Nah, siapa di sini yang rindu untuk bernyanyi bersama-sama di gereja? Wah, kalau di gereja kita bisa lihat kanan kiri kita bisa lihat Losenya membuat gerakan. Siapa? Wah, kita doakan ya, sebentar lagi kita bersama-sama akan datang ke gereja. Ibadah sekolah minggunya akan dilaksanakan di gereja. Bisa ketemu dengan Lause lagi, semuanya senang? Wah, tentu senang ya. Wah, ayo yuk kita menyanyi, kita bernyanyi memuji Tuhan sambil melakukan gerakannya ya adik-adik. Yuk sama-sama dengan Lause. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Shalalalala, shalalalalala, oh, ya ya ya, lagi ya. Shalalalala, shalalalala, oh, ya ya ya, lagi.
Wah, gimana pujiannya? Wah, tentunya adik-adik senang ya dengan pujiannya karena kita tentunya memuji Tuhan. Nah, adik-adik, minggu lalu siapa yang bercerita di sekolah minggu? Yang saya mau tanya yang online aja dulu ya. Siapa? Lose? Ernia. Ya, lah yang sudah datang di gereja mungkin yang ikut ibadah onsite ada yang ikut. Nah, siapa yang bercerita minggu lalu? Ada Lose Ida ya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita semakin mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Lose. Dan juga kita senantiasa memahami, mengerti kita hidup ini untuk apa dan apa yang harus kita lakukan dan semakin memahami isi firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah, tetapi kami mau bersuka cita memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan sungguh mengasihi kami, terlebih-lebih Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat bagi kami dan telah memberikan kami kasih yang luar biasa sehingga kami anak-anak Tuhan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk keselamatan yang Engkau berikan. Saat ini kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami menjadi anak-anak yang setia seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu pasti kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana secara khusus yang disampaikan oleh Ernie tentang kehidupan Yesus ketika dia datang di dunia, dia lahir ya. Nah, hari ini juga kita akan melanjutkan kembali. Nah, adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 39 sampai ayat yang ke-52. Jika sudah mendapatkannya, bersama-sama dengan Lose Ratna kita akan membaca ya. Kita akan membaca bersama-sama dengan Lause. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengikutinya dan membuka Alkitabnya di dalam Injil Lukas dalam Perjanjian Baru ya. Pasal 2 ayat 39 sampai ayat 52 begini firman Tuhan. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah, ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangkal bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka
ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lah adik-adik, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan kita sehingga kita ini boleh bertumbuh dalam berbagai cara ya. Kita bertumbuh dengan kesehatan yang baik, daya tahan tubuh yang kuat. Nah, ketika demikian juga dengan Yesus, ketika dia datang, pertama-tama Yesus adalah bayi, sama seperti kita ya. Beberapa tahun lalu kita datang di dunia ini dalam bentuk bayi ya adik-adik ya, lahir dari mama kita ya, dilahirkan oleh mama kita masing-masing. Kemudian dari bayi itu kemudian belajar merangkak, mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan, seperti Lause sendiri melihat bagaimana pertumbuhan anak Lause ya. Nah, dia mulai merangkak, mulai bisa berdiri, berjalan, bisa ngomong, mengucapkan papa mama, bisa minta sesuatu. Itu adalah proses pertumbuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, setiap tahun mungkinnya Tuhan Yesus juga akan merayakan hari ulang tahunnya, seperti kita juga berulang tahun. Setiap tahun kita pasti akan merayakan ulang tahun kita. Seperti itu ya. Sama seperti kita. Tuhan Yesus juga bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan berubah dari bayi menjadi anak-anak, bertumbuh. Dan kemudian berubah menjadi seorang anak yang luar biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Yesus yaitu Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Tidak taat seperti kita. Ya. Tuhan Yesus itu tidak taat seperti kita ya. Kita kadangkala tidak mau taat kepada mama papa kita. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus bukan anak yang tidak taat. Melainkan Tuhan Yesus itu adalah anak yang taat. Dia adalah anak yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati kedua orang tuanya adik-adik ya. Kemudian Tuhan Yesus itu tidak mudah, tidak bisa dicobai. Walaupun dia digoda, dia dicobai, sama seperti kita ya adik-adik ya, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus itu dapat mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa-dosa kita. Dan sehingga Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita adik-adik. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Yesus bertumbuh seperti kita. Dan juga bagaimana Tuhan mengharapkan agar kita bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum langsung melanjutkan cerita firman Tuhan, kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia.
Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun, dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun, orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ya. Itu adalah video tentang firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu bertumbuh dan apa aja yang dia lakukan. Nah, sesuai dengan tema kita tahun-tahun awal Yesus. Nah, dikatakan bahwa setiap tahun itu Maria dan Yusuf atau ayah dan ibunya si Tuhan Yesus ya. Mereka akan meninggalkan Nazaret lalu mereka akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah, hari raya Paskah ya. Nah, ini adalah hari raya perayaan sepanjang minggu bagi semua keluarga Yahudi pada waktu itu. Untuk merayakan saat Tuhan menyelamatkan Israel dari Mesir. Nah, kalau kita melihat cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir adik-adik. Nah, mereka merayakan itu. Mereka mengingat kembali bagaimana Tuhan melindungi mereka, menyelamatkan mereka dari yang namanya kematian. Nah, itu adalah perayaan Paskah. Sehingga itu nanti melambangkan tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini juga untuk menyelamatkan kita. Pada waktu itu bangsa Israel menyembelih yang namanya anak domba. Ada darah anak domba yang dioleskan di pintu. Nah, jadi kematian itu melewati mereka. Nah, sekarang kita juga telah menikmati anak darah domba. Darah anak domba Allah itu sendiri, yaitu darah Yesus Kristus yang mengalir di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, jadi tahun itu Yesus berumur 12 tahun. Lalu dia pergi bersama-sama Maria dan Bapak Yusuf pada waktu itu ya, dikatakan
untuk merayakan perayaan Paskah. Nah, jadi adik-adik mereka melaksanakan perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah itu. Nah, jadi di sana Tuhan Yesus mengikuti pertemuan-pertemuan berdoa, dia mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dan diuraikan pada saat itu. Lalu ternyata Tuhan Yesus begitu bersemangat. Yesus saat itu bersemangat untuk melakukan perjalanan ke bait Allah, yaitu di Yerusalem. Jadi pada perayaan Paskah itu setiap keluarga akan menyembelih dan membakar seekor anak domba, adik-adik. Dan menyiapkan beberapa sayuran yang pahit dan roti pipih yang kering. Jadi sayuran yang pahit itu menolong umat Tuhan untuk mengingat kesukaran karena menjadi budak di Mesir. Nah, kemudian yang anak domba itu mengingatkan mereka tentang malam yang mengerikan yang terjadi pada waktu itu ketika kematian mendatangi keluarga-keluarga Mesir. Tetapi kematian itu boleh melewati mereka, adik-adik ya. Melewati rumah-rumah orang Yahudi yang dipercikkan darah anak domba pada waktu itu. Lalu roti pipi itu artinya yaitu membuat mereka memikirkan bagaimana mereka harus cepat keluar dari Mesir tanpa punya waktu cukup untuk menunggu adonan roti itu mengembang. Jadi ada maknanya, adik-adik. Jadi segala hal yang mereka bawa itu, yang pertama tadi ada menyembelih dan membakar seekor anak domba, itu ada maknanya. Kemudian sayur pahit itu ada maknanya. Kemudian roti pipih yang kering itu ada maknanya. Nah, ketika mereka sampai pada waktu itu di Yerusalem, mereka merayakan perayaan Paskah. Wah, mereka bersemangat adik-adik memuji Tuhan di bait Allah. Kemudian adik-adik ketika perayaan itu berakhir, para peziarah atau orang-orang yang berkumpul, orang-orang dari pelosok-pelosok, orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem, termasuk Maria dan Bapak Yusuf, kemudian Yesus, mereka berkumpul untuk mengumpulkan barang-barang mereka, kemudian memulai perjalanan untuk pulang ke rumah mereka. Nah, tadi Maria dan Yusuf pulang ke Nazaret tuh adik-adik. Nah, sesudah beberapa waktu, ternyata Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan Maria dan Yusuf, adik-adik. Lah, mereka tidak dapat menemukan Yesus. Mereka cari-cari seperti tadi kita lihat ya di dalam video yang sudah kita nonton tadi adik-adik. Dan seperti juga gambar yang saya sampaikan di atas adik-adik. Jadi mereka mencari-cari Yesus di mana. Karena mereka khawatir akan anak mereka yang hilang, Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem, adik-adik. Berarti tadi mereka baru menyadari Tuhan Yesus tidak ada, itu sudah cukup jauh perjalanan mereka, adik-adik. Makanya dikatakan selama 3 hari mereka mencari Tuhan Yesus tidak ketemu, dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mencari Tuhan Yesus dengan pencarian yang panjang dan cukup melelahkan, dan akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus sedang duduk di halaman bait Allah dan sedang berdiskusi dengan para imam-imam pada waktu itu. Wah, luar biasa adik-adik, dengan usia yang 12 tahun. Kita yakin dan percaya bahwa karena Yesus adalah Tuhan anak Allah yang luar biasa. Setiap dia memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang pada waktu itu, para imam-imam, wah, mereka melihat bahwa Yesus ini sungguh luar biasa bijaksananya. Bahkan orang-orang kagum. Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus bijaksana daripada imam-imam pada waktu itu. Kemudian Maria
Dan Yesus tercengang melihat hal itu adik-adik. Lalu ibunya Maria berkata kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu adik-adik, ternyata Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Lalu adik-adik, Tuhan akhirnya dengan taat dia mau bersama-sama dengan Maria dan ayahnya Yusuf untuk kembali pulang ke rumah mereka. Nah adik-adik, Yesus tidak hanya terus bertumbuh dalam pengetahuannya. Yesus tidak hanya bisa membaca, menulis, dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus juga memiliki hati yang baik dan penuh perasaan terhadap orang lain. Tuhan Yesus bertambah tinggi, bertambah besar, dia kuat. Dia hebat, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan. Itu karena dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Tetapi dari sini kita juga bisa melihat bagaimana dia bisa taat kepada ayah dan ibunya. Walaupun dia hebat, pintar, luar biasa, tapi dia mau taat kepada orang tuanya. Nah adik-adik, tadi Yesus masih berumur 12 tahun. Dia adalah seorang anak seperti adik-adik juga saat ini. Nah adik-adik, walaupun Tuhan Yesus pada waktu itu berumur 12 tahun, tapi dia memiliki pengertian, perasaan yang melampaui manusia karena dia adalah Tuhan. Jadi adik-adik walaupun dia kecil, dia juga bisa mengerti setiap kita. Dia mengerti perasaan adik-adik semua. Baik adik-adik yang berperasaan hatinya baik, berperasaan jahat sebagai seorang anak-anak maupun kita orang dewasa, dia tahu isi hati kita. Karena dia adalah Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun Tuhan masih kecil pada waktu itu, tetapi sungguh Allah Bapa di surga sangat berkenan kepada dia. Sehingga dia memiliki pengertian yang luar biasa. Pengertian yang sungguh luar biasa. Memiliki pemahaman tentang firman Tuhan yang sangat luar biasa adik-adik. Ketika juga pada waktu itu, dia mau belajar membaca firman Tuhan. Ini juga menjadi pelajaran yang penting buat kita. Supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Menjadi anak yang taat, rajin beribadah, rajin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus adalah teladan yang sejati buat kita. Dia juga telah mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Karena dosa kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Maka dia menggantikan diri kita di atas kayu salib untuk supaya kita memperoleh yang namanya keselamatan. Gimana luar biasanya Tuhan Yesus. Begitu dia sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, saat ini Tuhan Yesus menginginkan juga supaya kita dapat mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Adik-adik percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Adik-adik mau mengakui enggak Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Ayo adik-adik, langsung ajak kita sekarang mengakui, katakan Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Jadi adik-adik,
Tuhan Yesus senantiasa juga dapat menolong kita untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa seperti Tuhan Yesus waktu kecil. Jadi bagaimana caranya supaya kita boleh bertumbuh, kita meneladani Tuhan Yesus? Kita harus percaya kepadanya. Kita harus terus percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dan kemudian adik-adik, kita harus terus belajar firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kita harus terus berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kita pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus memampukan kita menjadi anak-anak yang taat. Lalu semua bertanya, maukah adik-adik taat seperti Tuhan Yesus waktu kecil? Tentu mau ya. Yuk kita belajar dari diri Tuhan Yesus yang kecil. Tuhan Yesus yang kecil, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, mau belajar firman, mau mengikuti ibadah dengan baik, mau menjadi anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, mau taat kepada papa mama kita, dan terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes terambil dari Yohanes pasal 3. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, kita harus bisa menghafal ya ayat hafalan ini. Karena ayat hafalan ini adalah ayat yang penting juga adik-adik ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini pasti ada yang hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah Tuhan Yesus menolong adik-adik semua untuk bisa terus semangat menghafal ayat hafalan ya. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan mengumpulkan persembahan, kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari teman kita. Nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye-bye, God bless you. Nah, oke adik-adik, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ada satu nama
adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami dapat meneladani Yesus. Supaya kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau belajar firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran, dan semakin setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati juga persembahan kami, persembahan adik-adik semua, biarlah dapat dipakai dalam pelayanan sekolah minggu kami. Dan juga berkati papa mama mereka Tuhan Yesus, pekerjaan, juga kesehatan, dan juga tambahkan kepintaran buat adik-adik semua menjadi adik-adik yang taat. Ya Tuhan, terima kasih kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.